Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang santri muda bernama Udin. Udin bukanlah santri biasa. Ia dikenal oleh teman-temannya sebagai santri yang penuh dengan kelakuan konyol dan selalu saja berusaha mencari cara untuk membuat orang tertawa. Seringkali, kehadirannya di pesantren membuat suasana yang awalnya serius dan hikmat berubah menjadi penuh canda tawa. Namun, di balik kelakuannya yang lucu, Udin memiliki niat yang tulus untuk mendalami ilmu agama. Hanya saja, cara dia mendalami ilmu agama seringkali tak sesuai dengan ekspektasi para ustadz dan teman-temannya. Dan kali ini, Udin memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh seorang santri manapun di pesantren itu. Ia ingin menahan puasa selama 40 hari berturut-turut. Udin, kamu benar-benar yakin? 40 hari puasa? Itu bukan perkara gampang, loh, kata Abu Bakar, temannya yang terkenal bijak, dengan ekspresi setengah khawatir. Yakin dong, Mbak. Gue bisa. Ini tantangan terbesar dalam hidup gue. Udah dari dulu pengen nyoba. Sekarang waktunya, jawab Udin sambil menyeringai, terlihat penuh semangat. Loh, tapi kan biasanya puasa cuma sebulan, itu pun udah berat. Ini 40 hari. Kamu nggak bakal mati kelaparan? Tanya Abu Bakar. Udin menatapnya dengan penuh keyakinan. Mbak, gue ini kan santri, udah terbiasa nggak makan pagi, makanya gue siap. Lihat aja nanti. Hari pertama puasa dimulai dengan penuh sukacita. Udin bangun pagi dengan semangat seperti biasa. Wajahnya ceria, penuh percaya diri. Hari pertama, gue pasti bisa. Hari pertama itu biasanya paling mudah, pikir Udin sambil berkeliling pesantren, mencoba untuk menghibur teman-temannya yang sedang menyiapkan sahur. Namun, ada satu hal yang Udin lupa. Meskipun dia berpuasa, dia tetap saja sangat tergoda dengan makanan. Waktu sahur, dia makan sampai kenyang, padahal niatnya adalah menahan diri. Udin malah menikmati sahur lebih lama dari biasanya. Makan, 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 teriak Udin kepada dirinya sendiri, seraya menyendok nasi dengan rakus. Udin, kamu lupa nggak puasa? Udah sahur kok malah makan lagi, tegur teman-temannya yang melihat Udin memakan 2 piring nasi, padahal itu sudah lewat waktu sahur. Hehehe, gue lagi mengoptimalkan sahur biar puasanya kuat sampai sore, jawab Udin dengan percaya diri, meskipun matanya sudah mulai sayu. Hari pertama puasa pun berlanjut. Ketika waktu berbuka tiba, Udin sudah mulai gelisah. Tentu saja, dia sudah terbiasa dengan suasana berbuka yang meriah di pesantren. Namun, kali ini ada yang berbeda. Teman-temannya yang lain, yang cuma puasa biasa, memulai berbuka dengan makanan yang melimpah ruah. Nasi goreng, mie ayam, bahkan rendang. Udin, lo nggak buka puasa? Tanya seorang temannya. Udin tersenyum lebar. Wah, udah siap-siap banget nih. Gue tunggu dulu. Nanti jam 7 baru buka puasa, biar yang lain pada makan dulu. Setelah menunggu beberapa jam dengan menahan perut yang sudah mulai keroncongan, Udin akhirnya buka puasa dengan makanan yang sangat istimewa. Sebuah kantong plastik berisi sepotong roti kering dan segelas air putih. Teman-temannya pada melongo. Itu aja? Gila lo, Udin. Ini makanannya spiritual, guys. Penuh makna. Gue puasa bukan cuma nahan lapar, tapi juga nahan godaan makanan enak, jawab Udin dengan penuh semangat. Hari kedua, suasana mulai berubah. Di pagi hari, Udin terbangun dengan mata yang bengkak karena kurang tidur. Meski begitu, ia
ia tetap melanjutkan perjuangannya untuk puasa 40 hari. "Udin, kamu ngapain tidur sampai jam segini? Lo nggak sahur?" teriak teman-temannya. Gue sedang menjalani uji coba, puasa tanpa sahur, biar lebih menantang," jawab Udin dengan wajah tegang, mencoba membenarkan kebiasaan baru yang ia buat. Hari ketiga datang, dan Udin merasa perutnya semakin tidak karuan. Makanan yang semalam ia makan hanya sepotong roti kering dan air putih, ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Sore harinya, saat Udin sedang duduk di musala, teman-temannya sedang asyik makan siang, dan dari kejauhan tercium aroma sate ayam yang menggugah selera. Udin menahan diri dengan sekuat tenaga, berusaha menunjukkan kepada teman-temannya betapa kuat dirinya. Namun, semakin lama perutnya makin berbunyi, mengingatkan bahwa tubuhnya membutuhkan makanan. "Udin, lo beneran puasa ya?" tanya Rudi, temannya yang selalu merasa khawatir. "Puasa? Puasa banget. Nggak usah khawatir. Gue masih kuat, Rudi," jawab Udin dengan penuh keyakinan, meski wajahnya sudah agak pucat. Sore harinya, saat berbuka, Udin mulai merasa lapar luar biasa. Namun, karena ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk puasa 40 hari, ia terus menahan diri, meski godaan semakin kuat. Tiba-tiba, Udin teringat akan satu hal yang sering ia lakukan saat kesulitan, berdandan ala zombie. Tujuannya hanya satu, agar bisa mengalihkan perhatian teman-temannya dari makanan yang menggoda. Dengan langkah limbung dan wajah pucat, Udin berjalan ke tengah pesantren sambil menyeret kaki dan memekikkan suara aneh. "GRRRR, makanan, makanan." Teman-temannya yang sedang makan pun menoleh dan terkejut melihat penampilan Udin. Mereka malah berteriak ketakutan, lari menjauh, sambil tertawa terbahak-bahak. "Udin, lo gila ya?" teriak salah satu temannya yang sudah tidak bisa menahan tawa. Udin pun tertawa lepas, merasa puas dengan aksi zombinya yang berhasil mengalihkan perhatian teman-temannya. Tetapi, hal itu tidak mengurangi rasa laparnya. Ia kembali duduk dengan wajah penuh tekad, mencoba fokus pada hal-hal lain selain makanan. Namun, semakin lama, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Teman-temannya mulai merasa kasihan padanya. Seorang ustadz bernama Ustadz Ali, yang terkenal bijak dan sering memberikan nasihat, mendekati Udin dengan cemas. "Udin, kamu beneran kuat puasa gini? Puasa itu bukan cuma tentang menahan lapar, tapi juga menjaga hati dan pikiran," kata Ustadz Ali sambil tersenyum penuh pengertian. "Ustadz Ali, gue nggak apa-apa kok. Gue kan lagi ngebuktiin diri kalau gue bisa. Ini cuma tantangan buat gue," jawab Udin dengan semangat. Ustadz Ali tertawa pelan. "Baiklah, Udin, kalau kamu yakin, lanjutkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai nanti malah kamu sakit." Udin pun mengangguk. Hari-hari berikutnya pun terus berlalu dengan kekonyolan yang semakin menjadi-jadi. Setiap kali sahur, Udin selalu makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dan setiap kali berbuka, ia malah sengaja menunggu teman-temannya selesai makan dulu, baru ia makan roti kering dan air putih. Namun, perjuangannya tidaklah mudah. Hari kelima, tubuhnya mulai terasa lelah, dan ia mulai berpikir apakah ia bisa bertahan sampai hari ke-40. Namun, meskipun begitu, semangat Udin tak pernah padam. Setiap kali ia merasakan lapar, ia akan berkata pada dirinya sendiri, "Ini cuma uji coba. Kalau gue bisa bertahan, gue bakal jadi pahlawan puasa di pesantren." Hari ke-7 dimulai dengan penuh keputusasaan bagi Udin. Tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang nyata. Perutnya keroncongan, otot-ototnya terasa lemas,
dan ia hampir tak bisa fokus pada pelajaran. Namun, semangatnya untuk menjadi pahlawan puasa tetap berkobar. Ia tahu bahwa jika ia menyerah, ia akan jadi bahan tertawaan sepesantren. Teman-temannya mulai khawatir. Rudi, yang dulu sering menggoda Udin, kini mulai merasa cemas melihat kondisi sahabatnya yang semakin pucat dan tampak kehabisan energi. Udin, serius deh, lo harus berhenti. Ini udah gak sehat. Gue gak mau lihat lo jatuh sakit gara-gara tantangan bodoh lo, kata Rudi dengan nada khawatir. Udin hanya menggelengkan kepala sambil memegangi perutnya yang berbunyi sangat keras. Gue bisa, Ruth. Gue nggak akan kalah. Gue pasti bisa tahan sampai 40 hari. Ini cuma masalah mental, jawab Udin dengan suara yang sedikit goyah, tapi tetap berusaha terlihat tegar. Namun, keinginan Udin untuk tetap berpuasa ternyata menuntunnya pada hal-hal yang semakin konyol dan aneh. Hari ke-10 datang, dan Udin mulai merasa cemas, bukan karena lapar, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengalihkan perhatian dari makanan. Setiap kali ia melihat makanan, hatinya bergetar, dan pikirannya penuh dengan gambaran makanan lezat yang menggoda. Di satu titik, Udin tak tahan lagi. Saat teman-temannya sedang makan siang di meja makan pesantren, Udin berlari ke belakang dapur dengan tujuan yang jelas, mencuri sepotong roti. Namun, dia tak menyadari bahwa Ustadz Ali sedang mengawasi dari jauh. Udin, jangan coba-coba. Jangan ganggu dapur, teriak Ustadz Ali dengan suara yang khas dan berat. Udin yang sedang mengunyah roti dengan terburu-buru, melirik ke arah Ustadz dan langsung tersedak. Ustadz, ini bukan apa-apa. Cuman ujian puasa spiritual, katanya sambil tertawa canggung. Ustadz Ali hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Udin, puasa itu bukan soal menghindari makanan, tapi tentang pengendalian diri. Kalau kamu nggak bisa menahan nafsu makanmu, lebih baik kamu istirahat dulu. Jangan sampai tubuhmu jadi korban dari ego. Namun, Udin tidak menggubrisnya. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan cemas bercampur lega setelah berhasil mencuri roti dari dapur. Saat kembali ke kamar, ia merasa sedikit bersalah, tapi lapar sudah mengalahkan segala rasa malu. Hari demi hari berlalu, dan Udin mulai mengalami hal-hal yang semakin konyol. Saat tidur, dia mendapati dirinya sering terbangun di tengah malam dan merasa lapar. Ia pun kemudian mencari berbagai cara untuk mengalihkan rasa lapar tersebut. Mulai dari menggigit sebatang pensil, mencium bau-bauan harum dari makanan, hingga tidur sambil menggenggam sepotong plastik kosong yang pernah berisi makanan. Suatu malam, Udin memiliki ide yang brilian. Dia akan tidur sambil berbicara dengan teman-temannya tentang puasa. Gue kan gak makan, jadi seharusnya gue lebih paham soal puasa dibandingkan kalian. Jadi, gue mau bikin seminar puasa yang ngajarin puasa seutuhnya. Teman-temannya yang mendengarkan mulai tertawa terbahak-bahak. Udin, lo ini bukannya ngajarin puasa, lo malah ngajarin cara jadi zombie kelaparan, ujar Rudi sambil tertawa. Di tengah-tengah usaha kerasnya untuk mempertahankan puasa, Udin justru semakin banyak melakukan aksi-aksi yang konyol. Suatu ketika, saat sholat berjamaah di masjid pesantren, Udin tiba-tiba terjatuh pingsan. Semua orang panik, dan Ustadz pun langsung membawanya ke klinik pesantren. Udin, lo kenapa? Lo pingsan? Tanya Rudi dengan cemas. Udin membuka matanya dengan pandangan setengah linglung. Gue cuma lagi uji coba puasa, keras banget, jawabnya dengan suara pelan dan kebingungan. Dokter pesantren, Dokter Fahri, segera memeriksa Udin. Udin, lo dehidrasi berat.
Lo harus istirahat dan makan yang cukup, kalau nggak lo bisa sakit lebih parah. Namun, Udin tetap bersikeras. Gue nggak mau nyerah, Dok. Gue mau jadi pahlawan puasa. Nggak ada yang bisa ngalahin tekad gue. Dokter Fahri menghela napas. Lo ini emang luar biasa konyol. Tapi ya sudah, kalau kamu keras kepala, jangan salahkan kalau nanti kamu tumbang beneran. Namun, meskipun tubuhnya semakin lemah, semangat Udin tetap tak surut. Hari ke-15 datang, dan teman-teman mulai merasa kasihan. Abu Bakar, yang biasanya bijaksana, mulai berbicara serius dengan Udin. Udin, lo harus berhenti. Ini bukan tentang menahan lapar, tapi tentang menjaga kesehatan. Kalau lo terus begini, lo bisa jatuh sakit. Jangan sampai lo menyesal, kata Abu Bakar dengan wajah penuh keprihatinan. Tapi Udin tidak mau mendengarkan. Enggak, Bak. Gue udah sejauh ini. Gue nggak bisa mundur. Gue nggak mau jadi bahan tertawaan sepesantren, jawab Udin dengan tekad yang bulat. Namun, hari ke-20, segalanya mulai berubah. Udin terbangun dengan tubuh yang sangat lemas. Bahkan untuk berdiri pun ia kesulitan. Saat ia mencoba untuk melangkah keluar kamar, ia hampir jatuh, tapi Rudi cepat menangkapnya. Udin, lo sakit. Coba, gue bawa lo ke klinik, kata Rudi dengan panik. Udin menatap sahabatnya dengan tatapan kosong. Gue nggak bisa berhenti, Rud. Ini tantangan terbesar dalam hidup gue. Kalau gue berhenti sekarang, gue bakal jadi bahan tertawaan, orang-orang bakal bilang gue pengecut, katanya dengan suara lemah. Namun, melihat kondisi Udin yang semakin parah, Rudi akhirnya memanggil Ustadz Ali. Ustadz, tolong, Udin udah nggak bisa jalan. Lo bilang apa sih sama dia? Puasa 40 hari itu bukan lelucon. Ustadz Ali datang dengan langkah cepat, melihat Udin yang terbaring lemah di tempat tidur. Udin, kata Ustadz Ali dengan suara penuh kasih sayang, lo boleh punya semangat, tapi jangan sampai semangat itu malah merusak diri lo sendiri. Puasa itu bukan tentang jumlah hari, tapi bagaimana kita mengendalikannya dengan bijak. Lo udah mencoba yang terbaik, tapi mungkin sekarang saatnya lo berhenti dan merawat diri lo. Udin terdiam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk perlahan. Mungkin lo benar, Ustadz. Gue terlalu keras kepala. Hari ke-25, Udin akhirnya memutuskan untuk menghentikan tantangan puasa 40 harinya. Meskipun ia merasa gagal, namun ia belajar banyak hal. Ia belajar bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menjaga tubuh, kesehatan, dan hati. Setelah itu, Udin mulai melanjutkan hidupnya dengan lebih bijak. Ia tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat, dan semakin banyak temannya yang mengaguminya, bukan karena ia berhasil puasa 40 hari, tetapi karena ia akhirnya belajar untuk mengenal batas dirinya. Lo lihat? Lo nggak perlu jadi superhero buat jadi pahlawan puasa, kata Abu Bakar sambil tertawa. Lo udah jadi pahlawan, Udin, karena lo belajar dari kegagalan lo. Udin hanya tertawa, sambil mengangkat gelas air putihnya. Iya, Bak. Gue belajar kalau kadang, kemenangan terbesar itu adalah belajar kapan harus berhenti. Begitulah akhir dari kisah Udin, santri yang penuh dengan kelakuan konyol, tapi akhirnya menemukan kebijaksanaan dalam dirinya.